الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puja dan puji syukur hanya kepunyaan Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan pada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Sayyidil Ayyam ini khatib mengajak hadirin wabil khusus diri khatib agar kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dan mencatat kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin rahimakumullah, di antara karakteristik orang-orang yang bertakwa adalah bisa menahan amarah. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. وَسَارِعُوا dan bersegeralah kalian, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ kepada ampunan min rabbikum Tuhan kalian, وَجَنَّةٍ dan segeralah kalian menuju amal yang menyampaikan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, itu surga dipersiapkan bagi hamba-hamba Allah taala yang bertakwa. Siapa mereka itu? Apa karakteristiknya? Di antaranya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, mereka yang menginfakkan hartanya baik di waktu luang maupun di waktu sempit, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, baik dalam keadaan lebih ekonominya maupun dalam keadaan pas-pasan. Itu karakteristik orang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidh, dan mereka yang menahan amarah, bisa mengendalikan emosinya, menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah taala cinta terhadap orang-orang yang berbuat baik. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat ini di antara karakteristik orang bertakwa, yang dimana puasa yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan dengan tujuan dan sasaran la'allakum tattaqun, agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karakteristiknya adalah di antaranya wal kadhiminal ghaidh, bisa menahan amarah, nahan emosi, tidak gampangan marah, tidak cepat emosi,
Sehingga seorang sahabat bertanya, meminta wasiat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiatkan aku, nasihati aku, kata sahabat ini. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dari jalur Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La taghdab, jangan cepat marah. La taghdab, jangan emosian. Faraddada miraran. Ini sahabat ngulang lagi bertanya, dijawab lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah tahu sahabat yang bertanya ini emosi, cepat amarah, cepat emosi. Kemudian Rasulullah katakan tadi, la taghdab, jangan cepat marah, jangan emosian. Diterangkan dalam kitab Al-Majalisus Saniyah, Syarah Arba'in Nawawiyah, karangan Syekh Ahmad bin Hijazi Al-Fushani rahimahullah ta'ala. Orang yang senantiasa melampiaskan amarahnya, hadirin rahimakumullah, yang emosian, cepat marah, diibaratkan anak kecil yang sedang bermain bola, kemudian bola itu dilempar ke sana kemari. Orang yang sedang emosi, yang senantiasa melampiaskan amarahnya, yang dia tidak kekang dan tidak mengendalikan amarahnya, itu dilempar sana, lempar sini oleh setan. Bagaikan tadi bola yang dilempar ke sana kemari oleh anak kecil tadi. Jadi buat mainan oleh setan, hadirin rahimakumullah. Karena itu betapa pentingnya menahan emosi dan menahan amarah. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ah, innamas syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadabi." Bukanlah orang yang kuat itu yang selalu menang dalam bergelut, dalam berkelahi. Tidak, semata-mata itu bukan itu, hadirin rahimakumullah. Innamas syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Orang yang kuat itu yang bisa menahan amarah ketika dia emosi, ketika dia marah. Ternyata kuat itu bukan hanya sekedar fisik, tapi bagaimana dia bisa menahan amarah ketika dia sedang emosi, hadirin rahimakumullah. Memang berat, tapi itulah ajaran kita. Berapa banyak gara-gara melampiaskan amarah dan emosi, berujung orang tersebut jatuh dalam jurang kehancuran. Akal tidak dia pakai lagi, akal sehat hilang karena dia menuruti emosi dan amarahnya. Ini bisa disebabkan berapa hal, hadirin rahimakumullah. Bisa orang yang emosi ini karena angkuh, bisa sombong dan menganggap orang lain rendah dari dirinya. Dia melampiaskan emosinya, marah sejadi-jadinya, hadirin rahimakumullah. Padahal nanti dia akan mendapatkan kerugian yang amat besar, baik di dunia maupun yaumul qiyamah, wal a'yadzu billah. Hadirin rahimakumullah, karena itu Islam memberikan konsep agar kita bisa menahan amarah. Di antaranya isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu kalimat isti'adzah, aku berlindung pada Allah taala dari godaan syaitan yang dikutuk. Rasulullah ketika itu melihat dua orang yang sedang bertengkar, yang satu dengan muka yang merah. Kemudian Rasulullah katakan, sabdakan, andai kata aku ajarkan satu kalimat akan hilang itu emosi dan amarahnya, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berikutnya, ganti posisi atau rubah posisi. Ketika amarah itu sedang datang, posisi berdiri, maka duduklah. Karena itu bisa berpengaruh, hadirin rahimakumullah. Nabi SAW sabdakan, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Andai kata marah salah seorang di antara kalian dan ia dalam keadaan berdiri, falyajlis, maka hendaklah duduk. Itu bisa meredakan amarah seseorang. Berikutnya, berwudu. Karena emosi itu dari syaitan. Syaitan tercipta daripada nar, api bisa padam dengan air. Maka
ketika emosi atau kita rasa sedang amarah, maka berwudulah. Dengan wudu itu bisa meredahkan amarah seseorang. Berikutnya ingatlah ayat-ayat hadis-hadis yang memberikan fadilah tentang menahan amarah. Seperti ayat yang tadi, ciri orang yang bertakwa wal kadhiminal ghaidh, bisa menahan amarah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan apabila seseorang bisa melampiaskan emosinya, padahal dia bisa melampiaskan emosinya tapi dia tahan. Man kadhama ghaidhahu, siapa yang menahan emosi dan amarahnya, wa huwa yastati'u, sedangkan ia mampu ayun fidahu, melaksanakan atau dia bisa melampiaskan amarahnya, namun dia tahan emosi dan amarah tersebut, da'ahu Allah Ta'ala yawmal qiyamati ala ru'usil khalaiqi, nanti Allah Ta'ala panggil dia di hadapan manusia nanti yawmal qiyamah di mahsyar, hatta yukhayyirahu, sehingga Allah berikan pilihan pada orang tersebut, ala ayil huri sya'a, tergantung terserah dia milih hur bidadari yang mana yang ia kehendaki. Jadi dia tahan emosi, dia tahan amarah. Ingatlah hadirin rahimakumullah, yang bisa diselesaikan dengan amarah emosi hanyalah kehancuran, hanyalah kebinasaan. Namun mesti diingat, ada amarah yang tercela, ada amarah yang terpuji. Maksudnya apa? Rasulullah ketika berhubungan dengan urusan agama, dikoyak itu agama, maka tidak ada yang bisa menahan amarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika agama dihina, ketika sudah berhubungan dengan masalah agama, seorang muslim hanya diam saja, dipertanyakan justru keimanannya. Jadi ada amarah emosi yang terpuji, ada emosi atau amarah yang tercela, hadirin rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik wal hidayah pada kita, sehingga bisa menahan amarah, sehingga bisa menguasai diri kita dari ghadab, dari murka, dan Allah Ta'ala berikan hidayah petunjuk pada kita dan keluarga kita sehingga mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.